Natal, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Raja Damai. Jesus the Prince of Peace. Mari kita baca Lukas pasal yang pertama ayat 30-33 yang berbunyi demikian. Lukas pasal pertama ayat 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan." Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Hari Natal seharusnya kita sambut dengan sukacita. Karena yang lahir pada hari Natal adalah Yesus Sang Raja Damai. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Kalau Yesus Sang Raja Damai ada di dalam kehidupan kita, tantangan apapun yang ada di sekitar kita, kita tetap bisa bersyukur, memuji Tuhan, karena damai sejahtera yang melampaui segala akal Tuhan berikan kepada kita. Berapa waktu lalu saya melihat sebuah slogan, tulisannya, "Haram mengucapkan Selamat Natal." Apakah kita perlu marah? Aku rapopo, saudara. Haram mengucapkan Selamat Natal. Orang yang hatinya damai berkata, "Terima kasih Pak Haram karena sudah mengucapkan Selamat Natal." Ya, terima kasih Bu Haram karena sudah mengucapkan Selamat Natal. Kan haram mengucapkan Selamat Natal. Jadi mungkin dia bapak atau ibu yang kita harus syukuri karena dia telah mengucapkan Selamat Natal. Saudara-saudara, damai mesti ada di dalam hati kita, situasi apapun yang terjadi. Yesus adalah Raja Damai. Mungkin saudara berkata, di mana damainya? Kalau kita lihat sekarang dunia penuh peperangan, dunia penuh dengan teroris. Tetapi ingatkah saudara di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, ketika malaikat datang kepada para gembala di padang Efrata, apa yang mereka ucapkan? Kalau malaikat datang mungkin didahului dengan suara trompet. Tetet, tererereret. Itu zaman dulu. Kalau zaman kini yang kekinian. Om telolet, kira-kira begitu saudara sekalian. Lalu malaikat yang datang berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Rupanya damai itu baru dialami kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat ada beberapa kebenaran bahwa damai akan dialami oleh kita. Yang pertama, bila kita tahu, bila kita yakin bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Orang yang hatinya penuh damai adalah orang yang yakin dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ayat 31 tadi, malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dalam Matius 1 ayat 21, malaikat yang sama datang kepada pasangan Maria yang bernama Yusuf, dan dia berkata, "Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yesus artinya juru selamat.
Dia menyelamatkan kita dari bencana yang paling berbahaya yang namanya adalah dosa. Karena dosa yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Dan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri dari lumpur dosa dengan amal kebaikan kita. Tetapi hanya dengan kasih karunia Tuhan yang mengampuni segala dosa kita, maka kita diselamatkan. Karena itu Daud pernah berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itulah fungsi yang paling luar biasa dari Sang Juru Selamat Yesus Kristus, menolong kita dari dosa supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita kenal dengan nama Gus Dur, mantan presiden Indonesia, dia pernah berkata, seharusnya Natal tidak hanya dirayakan oleh umat Kristen, tapi juga harus dirayakan oleh umat Islam dan umat agama lain, bahkan seluruh umat manusia. Kenapa? Karena Yesus bukan hanya juru selamat umat Kristen, Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Luar biasa sekali apa yang dikatakan Gus Dur. Kalau saya ngomong mungkin dianggap penistaan agama. Tapi kalau Gus Dur yang ngomong, saya rasa dia tidak akan dianggap sebagai penista agama. Alkitab menyatakan Yesus adalah juru selamat dunia. Karena siapapun yang percaya kepadanya dari latar belakang apapun, ketika kita bertobat, mengaku dosa, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka kita akan diselamatkan. Jadi malam Natal ini siapa di antara kita yang merasa hati kita begitu kotor, bahkan lebih kotor dari kandang Bethlehem. Mari kita bertobat, mengaku dosa, dan mengundang Sang Raja Damai masuk dalam hati kita. Keselamatan Tuhan akan berikan sekarang sampai selama-lamanya. Saya teringat saudara sebuah kisah Presiden Abraham Lincoln dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli hari kemerdekaan Amerika mengunjungi sebuah penjara karena dia menurut undang-undang diberi wewenang untuk melepaskan salah seorang tahanan yang ada. Maka dia mulai mengunjungi sel pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan ternyata setiap kali dia berkunjung pada setiap sel, orang berkata, Pak Presiden lepaskan saya bukan orang jahat. Sel kedua dia mendengar, Pak Presiden bebaskan saya karena saya orang baik. Sel ketiga dia mendengar orang itu berkata, Pak Presiden, saya tidak seharusnya ada dalam penjara. Yang jahat itu teman-teman saya. Saya orang baik. Mereka salah menangkap saya. Semua mengaku dirinya baik. Sampai Presiden Lincoln menuju sel yang paling akhir. Dan ada seorang yang berdiam diri tidak berani meminta apa-apa. Lincoln berkata, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya tahu engkau Bapak Presiden yang bisa bebaskan saya pada hari ini. Tetapi Pak, kalau saya ada dalam penjara, emang pantas saya di penjara. Karena saya ini orang jahat. Jadi kalau saya dibebaskan itu bukan karena kebaikan saya, tetapi semata-mata karena kebaikan Bapak Presiden. Lincoln terpesona mendengar jawaban orang ini dan dia bilang kepada kepala penjara, kepala penjara, dari tadi saya dengar semua narapidana ngomong saya orang baik, saya bukan orang jahat. Cuma satu-satunya orang yang ngaku dirinya jahat adalah yang di sel terakhir ini. Nah, saya khawatir orang ini kalau tidak dikeluarkan dari penjara, dia akan menularkan kejahatannya kepada orang-orang lain. Jadi yang paling aman keluarin saja ini orang jahat dan biarkan orang-orang baik ada di dalam penjara supaya mereka bisa bergaul orang baik sama orang baik. Dan saudara tahu akhirnya yang dibebaskan hari itu bukan orang yang merasa diri baik, tetapi orang yang mengaku dirinya salah, berdosa, dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yesus datang tidak mencari orang benar. Yesus datang mencari orang berdosa. Dan kalau hari ini kita berkata saya orang berdosa, Yesus mau mengampuni dosa saudara.
Dan orang yang diampuni dosanya adalah orang yang mengalami damai sejahtera. Karena kita sadar kalau kita mati ketika kita sudah diampuni dosanya. Tutup mata di bumi artinya buka mata di sorga. Ada keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan kemuliaan untuk Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan mengalami damai sejahtera. Yang pertama tadi, kalau kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Waktu malaikat berkata kepada Yusuf, beri nama Yesus karena Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka di ayat 23 malaikat menyambung dengan kalimat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagaimana kita bisa tenang di tengah segala tantangan yang ada dalam dunia? Kalau kita sadar Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan berani melawan kita? Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, ketenangan kita akan dapatkan karena Dia mampu menolong kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. 1.000 bisa rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Tapi jika Tuhan beserta kita, ada kemenangan yang akan Dia berikan di tengah kesulitan. Amin. Saudara, orang Kristen punya masalah. Orang non-Kristen juga punya masalah. Kalau gitu apa bedanya? Orang non-Kristen menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri. Orang Kristen sejati menghadapi masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dengan penyertaan Allah kita tidak usah takut tentang apapun juga. Satu kali ketika orang Israel berjalan di padang gurun, Tuhan bilang kepada Musa, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan dan memimpin orang-orang dan akan memimpin orang-orang Israel ini. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Musa berkata, jika Tuhan tidak beserta dengan aku, jangan suruh aku berjalan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa yang kita butuhkan juga adalah kerinduan sama seperti Musa. Merindukan Tuhan berjalan di depan kita. Saya teringat satu kali kebiasaan orang-orang Afrika. Orang Afrika itu punya kebiasaan kalau mereka anaknya laki sudah dewasa, maka akan ada upacara yang harus dilakukan oleh si anak. Caranya, bapaknya membawa anak ini di dalam satu malam yang gelap dan kemudian mengikat di sebatang pohon, lalu kemudian ditinggal di tengah malam itu. Apa yang terjadi? Ketika dia ditinggal di tengah jalan, kalau dia tidak diterkam oleh binatang buas, maka dia akan bisa tetap hidup dan dijadikan sebagai anak dewasa. Satu kali ada seorang anak, bapaknya bilang, aku tinggal kamu di tengah malam ya, mudah-mudahan kamu tidak diterkam oleh serigala. Saudara, bapaknya pulang, anaknya ketakutan menjerit-jerit. Ketika dia mendengar suara ular mulai mendesis, dia mulai mendengar suara serigala mulai mengaum. Dan dia sampai terkencing-kencing karena takutnya, saudara. Keesokan harinya ketika matahari mulai terbit dan mulai menerangi hutan itu, ternyata dia perhatikan bapaknya ada di depan sana, siap dengan busur dan panahnya. Kalau ada harimau, ada singa, ada serigala, ada apapun yang berusaha menyerang, maka dia akan panah. Dan anak itu berkata, oh ternyata papa tidak pernah tinggalkan saya. Papa selalu menyertai saya. Kalau saya tahu bapakku ada di sana, ngapain aku nggak bisa tidur? Ngapain aku ketakutan? Mestinya aku rileks karena Bapa pasti akan menolong aku. Tahukah saudara, 365 kali perkataan dalam Alkitab, jangan takut.
Kenapa perlu 365 kali? Tuhan tahu setahun 365 hari. Dan selalu ada perkataan jangan takut. Aku beserta dengan aku. Aku beserta dengan engkau. Immanuel, Allah menyertai kita. Siapa yang percaya? Natal artinya Immanuel. Tuhan bersama dengan kita. Saudara dan saya pasti akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, damai sejahtera akan kita peroleh bila kita tahu bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Pada ayat 31 sampai 33 malaikat berkata, kamu akan melahirkan anak yang diberi nama Yesus karena dialah anak Allah yang maha tinggi. Dia akan duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya dan dia akan menjadi raja yang kekal. Raja yang tidak akan mati tapi memerintah seterusnya. Maria waktu dengar omongan malaikat itu nggak ngerti maksudnya apa. Tapi Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudara, kita akan mengalami ketenangan, damai sejahtera kalau kita tahu bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan dia genapi. Mungkin gak masuk akal. Kita berkata, Tuhan kenapa engkau izinkan ini terjadi? Tapi kita percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 Alkitab berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Engkau akan memuliakan aku. Di tengah kesulitan sebesar apapun, kalau saudara berseru kepada Bapa Sorgawi, Tuhan akan datang, mengulurkan tangan, dan memberikan pertolongan yang di luar jangkauan pemikiran akal manusia. Kita memiliki beberapa gereja tempat pelayanan di Jakarta, antara lain di Kelapa Gading, ada yang di Harapan Indah di Bekasi, dan ada satu tempat lain di Kedoya. Saudara, di Kedoya tempatnya tidak terlalu besar, tetapi ibadah mulai dilakukan dan satu kali ibadah, dua kali ibadah dan mulai penuh sesak. Sehingga beberapa pengurus dan jemaat mengusulkan, Pak, kalau bisa dilebarin. Maka kemudian kita mulai menawar karena ada 2 ruko di samping kita yang persis dempet sehingga kalau dijebol itu bisa lebih besar. Saudara-saudara, akhirnya kita nego dan setuju 1 ruko disewakan 90 juta setahun. Berarti 2 ruko sekaligus kita harus bayar 180 juta. Dalam 1 tahun kita sewa 5 tahun 900 juta rupiah. Sudah salaman, sudah deal, ternyata pemilik ruko sebelah sananya yang tidak ada kaitannya sebetulnya. Protes, lapor RT, RW, macam-macam saudara. Dia nggak setuju bahwa kita akan melebarkan tempat kita sampai gandeng persis di samping rukonya dia. Saudara-saudara, pengurus kita mulai rapat, kebanyakan anak-anak dewasa muda. Dan mereka bilang, dia kan bukan pemilik ruko, yang punya ruko aja. Nggak masalah kenapa dia protes, kita maju saja. Saudara, saya juga agak panas juga, kurang ajar juga tuh orang. Ngapain lapor-lapor sana sini. Tapi pada waktu kita mau buat keputusan, Tuhan ingatkan saya, kita kan gereja. Kita mau sewa tempat lebih luas supaya kita mau menyampaikan kabar damai sejahtera. Kalau mulainya ribut-ribut kan gak enak saudara. Memang kadang-kadang di Indonesia anehnya lebih gampang buka panti pijat daripada buka gereja kan saudara. Ya karaoke gampang sekali dibuka. Kalau tempat ibadah bukan buka sebetulnya, hanya memperluas. Waduh dipermasalahkan. Akhirnya saya bilang kita cooling down 1 bulan, kita doa. Tanya apa kehendak Tuhan dan kita mulai berdoa. Tuhan apa rencanamu? Berikan pertolonganmu kepada kami. Engkau berkata engkau Allah yang mendengar doa kami, yang akan memberikan kemenangan, yang akan menolong. Tuhan nyatakan mujizatmu. 2 minggu kemudian, di depan kita itu ada sebuah supermarket besar namanya Food Hall.
Ada 4 lantai. Lantai pertama untuk supermarket, lantai kedua untuk food court, ada macam-macam outlet yang di sana. Lantai ketiga dan keempat dijadikan kantor. Mereka baru pindah ke Sudirman sehingga mau disewakan kepada kita. Dan tempatnya jauh lebih besar dari ruko yang akan kita sewa di belakang. Apalagi ini ada liftnya, ada eskalatornya, dan banyak orang-orang yang sudah tahu tempat tersebut. Lalu kemudian mereka bilang kepada pengurus, kita akan sewakan 1 miliar 1 tahun. Saya telepon pengurus, enggak dah terlalu mahal. Saudara-saudara, tetapi manajernya maksa ingin ketemu saya. Jadi saya bilang bulan depan saya khotbah di sana, ya udah waktu saya khotbah aja nanti pulang kebaktian saya pergi ke food hall di ya paling 50 meter dari tempat kita ibadah dan saya akan ketemu manajernya. Setelah duduk, manajernya ngomong, Pak Pendeta, kami mau sewakan. Ya, saya sudah dengar. 1 M kan ya? 1 tahun. Iya betul Pak Pendeta. Wah terlalu mahal. Kita nggak punya uang. Oke, saya juga sudah dengar jawaban Anda lewat pengurus. Jadi saya udah runding sama owner. Dan owner tanya, siapa yang tawar? Gereja. Udahlah, kalau gereja kasih aja buat amal. Jadi saya mau tetap kasih dengan harga yang jauh lebih murah. Berapa biayanya saya tanya. Bapak kan mau sewa ruko di belakang 180 juta per tahun. Iya. Ya udah samain aja harganya sama depan katanya. Hah? Jadi 1 M berubah jadi 180 juta per tahun. Itu kan diskon lebih dari 80%, saudara-saudara. Dia bilang iya betul. Coba Bu, supaya saya tidak salah dengar. Jadi ibu semula 1 M, lalu sekarang di korting menjadi 180 juta per tahun. Iya, betul. Kok bisa begitu, Bu? Ya Pak Pendeta, saya cuma harap satu hal saja. Kalau jemaat selesai kebaktian jangan pulang dulu. Makan di food court kami, belanja di supermarket kami. Saya bilang beres, kita win-win solution. Dan Januari kita akan pakai tempat itu yang jauh lebih luas dari tempat yang semula. Karena Tuhan memberikan pertolongan. Saya pikir itu orang yang halangi kita, dulu alatnya setan. Ternyata saya baru tahu dia alat Tuhan. Kalau dia tidak halangi kita, kita udah sewa itu ruko. Gara-gara dia halangi kita, Tuhan itu luar biasa. Kita bisa dapat tempat lebih bagus, ada liftnya, ada eskalatornya. Karena apa? Tuhan berkuasa memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan berkuasa menolong kita. Dia Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Apapun masalahmu, berdoa pada hari Natal ini kepada Tuhan. Mujizat masih terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga, saudara sekalian, yang keempat, damai akan kita alami. Yang pertama tadi, kalau kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita. Yang kedua, kalau kita tahu Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Dan yang keempat, kalau kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Saudara tahu, Yusuf bertunangan dengan Maria. Mau nikah, mendirikan keluarga yang bahagia. Tapi rencana mereka bubar. Cita-cita berantakan karena Tuhan mengintervensi. Dan berkata, anak yang dikandung Maria bukan dari Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Dan anak ini akan menjadi penyelamat dunia. Saudara, agenda pribadi dari Yusuf dan Maria bubar. Tapi agenda Tuhan yang lebih baik terlaksana. Saya yakin kita semua punya cita-cita, rencana, keinginan, kerinduan. Dan kita mungkin sudah berusaha untuk mewujudkan menjadi sebuah kenyataan. Tapi seringkali kita gagal. Dan ketika rencana kita gagal, kita marah, kita stres, kita depresi, tidak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kita pikir semua akan terbaik kalau rencana saya yang terjadi. Tapi malam Natal ini saya mau katakan, yang terbaik bukan kalau rencana kita jadi, tapi rencana Tuhan yang jadi. Jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tapi percayalah, jalan Tuhan adalah jalan yang lebih baik. Pernahkah saudara membaca, mendengar kisah
cita-cita 3 buah pohon yang ada di sebuah hutan. Pohon pertama berkata, saya punya cita-cita kalau saya ditebang, saya mau dijadikan sebagai kotak perhiasan di mana orang kaya akan menaruh emas, berlian, perak di dalamnya. Ternyata memang dia ditebang dan kemudian dijadikan kotak oleh penebangnya. Tapi bukan kotak perhiasan, kotak untuk tempat makanan hewan. Jadi kalau sapi mau makan, kambing mau makan, makanannya ditaruh di kotak itu, baru mereka makan. Saudara, kayu ini kemudian mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa cita-citaku yang indah tidak terlaksana? Aku kok begitu memprihatinkan kondisinya. Bukan kotak nyimpan perhiasan, tapi jadi kotak tempat menyimpan makanan binatang. Sampai satu kali Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem dan tidak ada tempat, sehingga dia harus melahirkan di sebuah kandang domba. Dan setelah bayi itu dilahirkan, diletakkan di kotak makanan hewan yang kita kenal dengan istilah palungan. Dan pada waktu Yesus sang Raja Damai dibaringkan di sana, sadarlah pohon pertama ini, oh, aku punya cita-cita jadi kotak perhiasan. Cita-citaku tidak tercapai, tapi rupanya cita-cita Tuhan terlaksana. Karena aku dijadikan sebagai tempat Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai diletakkan di dalam hidupku. Bagaimana dengan pohon kedua? Dia punya cita-cita. Kalau dia ditebang, dia dijadikan kapal saudagar yang akan pergi ke tempat yang jauh membawa barang-barang berharga. Pada waktu dia ditebang, dia dijadikan kapal, tapi kapal kecil alias perahu nelayan untuk nangkap ikan. Sehingga bau amis ikan tiap hari dia cium. Dia bilang, nasibku malang benar, cita-citaku tidak tercapai. Sampai satu kali Yesus menyusuri danau Galilea, meminjam perahu Simon Petrus untuk mengajar orang banyak dengan kebenaran firman. Dia pinjam perahu itu dan ketika Yesus berkhotbah, sadarlah pohon kedua. Oh, cita-citaku gagal karena rencana Tuhan yang lebih baik terjadi dalam hidupku. Aku dipakai menjadi alat pemberitaan kabar baik, kabar Injil. Bagaimana dengan pohon yang ketiga? Dia punya cita-cita. Saya tidak mau ditebang. Saya mau menjadi pohon yang paling tinggi di hutan ini dan semua mata memandang kepadaku. Sayang, dia ditebang juga. Dan diletakkan di pinggir jalan jadi kayu gelondongan karena si penebangnya kehabisan ide. Mau dijadikan apa ini pohon? Saudara, dia mengomel, kenapa nasibku lebih buruk dari 2 temanku yang telah ditebang. Sampai satu kali Yesus harus disalib di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Dan ketika itu prajurit Roma mencari adakah kayu yang bisa digotong oleh Yesus yang akan menjadi tempat penghukumannya, menjadi salib, tempat menyalib atau menggantungkan dia di Bukit Golgota. Dan dia lihat kayu gelondongan itu, dia suruh Yesus membawanya. Yesus membawa sampai ke Golgota dan di sana dia mati disalib. Semua mata memandang kepada kayu salib itu. Bukan karena kehebatan kayu salibnya, tetapi karena ada pribadi yang tersalib untuk menebus dosa manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan berkatalah kayu yang ketiga, oh, aku mengerti sekarang kenapa Tuhan menggagalkan rencanaku menjadi pohon yang paling tinggi menjulang. Tuhan mau merendahkan hatiku, tidak sombong, supaya aku dipakai menjadi alat kemuliaannya. Orang yang memandang kepada Kristus yang tersalib di palang ini, mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. 3 pohon, 3 cita-cita, tidak satu pun yang terlaksana. Tapi rencana Tuhan yang lebih baik terjadi di dalam kehidupan mereka. Ini doa saya. Malam Natal ini engkau menemukan Tuhan dan kehendak-Nya. Beranikah engkau berkata, batalkan rencanaku, batalkan cita-citaku. Aku mau sujud di hadapan Tuhan, mencari tahu kehendak-Mu. Dan berkatalah, Bapa, apapun rencanamu dalam kehidupanku,
aku mau taat. Sebab orang yang yakin rencana Tuhan yang terbaik akan mengalami damai sejahtera. Walaupun kelihatannya mengalami kegagalan. Karena gagal bagi manusia, Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan bisa mengubah batu sandungan menjadi batu lompatan. Tuhan bisa mengubah ratapan menjadi tari-tarian. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi mata air kehidupan. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dan yang terakhir saudara-saudara, damai sejahtera akan kita alami bila Tuhan memakai kita menjadi alatnya. 5 hal kalau kita ingin mengalami damai sejahtera. Pertama, tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Yang kedua, tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Yang ketiga, tahu bahwa Tuhan pasti menepati firman-Nya. Yang keempat, tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik. Yang kelima, tahu bahwa Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Dalam Lukas 1 ayat 46-48, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria itu gadis desa. Saya rasa umur 20 aja belum sampai. Masih belasan tahun, masih culun saudara. Tidak ada semarak yang hebat pada dirinya. Tapi Tuhan memberi kasih karunia. Dia diangkat menjadi bunda Allah. Menjadi bunda daripada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan dia berkata, siapa aku? Aku menjadi bunda daripada Tuhan. Kita berkata Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Aku ini orang deso. Gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan telah memakai aku menjadi alatnya. Mulai dari sekarang semua orang akan menyebut aku berbahagia. Saya mau bilang saudara, damai dan kebahagiaan akan kita alami. Kalau Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Orang yang dipakai Tuhan untuk melayani, mendapatkan kehormatan. Pelayanan itu bukan beban, tetapi kasih karunia. Kita selamat, gak masuk neraka aja sudah syukurnya luar biasa. Apalagi dijadikan sebagai kawan sekerja Allah. Betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Maukah kita malam Natal ini berkata, aku tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Aku mau melayani Engkau dengan segenap hatiku. Ini aku, utuslah aku untuk melayani Engkau. Saudara, dari Melbourne, Australia, ada seorang yang pernah dilahirkan dalam kondisi cacat. Namanya Nick Fujicik. Nah, Nick ini adalah orang yang gak punya kedua lengan dan tidak punya kaki atau kakinya kecil sekali. Sehingga tubuhnya paling-paling segini, saudara, kecil sekali. Dan karena dia cacat, dia pernah mau bunuh diri. Karena dia pikir, kenapa Tuhan membuat saya lahir dalam kondisi semacam ini. Teman-teman sekolah waktu dia kecil menghina dia. Sehingga dia kepahitan. Kepahitan kepada orang tua yang telah melahirkan. Kepahitan kepada teman-teman yang menghina. Kepahitan Tuhan yang telah menciptakan dia dalam kondisi cacat. Tidak punya lengan, tidak punya kaki. Tingginya sangat terbatas sekali. Tapi satu kali setelah dia tidak jadi bunuh diri, dia pergi ke gereja, dia mendengar khotbah seorang pendeta. Dari Yohanes pasal 9, Yesus ditanya oleh orang Yahudi, Tuhan, ada orang yang buta sejak lahir, yang dosa siapa? Apakah dosa orang itu atau dosa orang tuanya? Lalu Yesus berkata, bukan dia yang berdosa dan juga bukan orang tuanya. Tapi melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu firman jadi rema baginya. Oh, rupanya waktu aku lahir cacat, itu bukan salahku, bukan juga salah orang tuaku. Tapi melalui kehidupanku, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dia mulai optimis dengan kehidupan ini. Dia percaya Tuhan punya rencana yang indah. Akhirnya
Sekarang dia menjadi seorang motivator internasional. Diundang dari satu benua ke benua yang lain. Bukan hanya khotbah di gereja, tapi menyampaikan kata-kata motivasi kepada para CEO, para pemimpin-pemimpin perusahaan besar di dunia. Dan dia memotivasi orang untuk mengembangkan kapasitas terbaik dalam dirinya. Saudara, kalau dia mesti khotbah, dia mesti diangkat dan ditaruh di atas mimbar. Sebab kalau dia berdiri di belakang mimbar nggak kelihatan. Persis seperti doa zaman pendeta zaman dulu. Sembunyikan hamba di belakang salibmu. Benar-benar nggak kelihatan saudara. Jadi dia harus diangkat naik ke atas mimbar. Tidak punya lengan, tidak punya kaki. Tahukah saudara, ketika orang melihat dia belum sampai khotbah, orang bilang heran ya. Gak punya tangan, gak punya kaki, cacat model begitu, semangat, optimis. Dan dia bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kalau engkau berdoa minta mujizat dan mujizat tidak pernah engkau alami, jadilah mujizat. Biar hidupmu menjadi mujizat bagi orang lain. Dan benar dia menjadi mujizat. Karena begitu dia berdiri saja di depan, orang termotivasi. Saya ini lengkap tangannya, saya lengkap kakinya. Masa saya minder? Dia yang seperti itu aja bisa dipakai Tuhan luar biasa. Nick Vujicic sekarang sudah menikah dengan seorang wanita yang cantik. Dia punya anak, normal semuanya. Dia punya perusahaan, kaya luar biasa. Dia punya yayasan. Dia terbang dengan pesawat first class dari satu negara ke negara yang lain. Karena diundang ke berbagai tempat di dunia. Hidupnya sungguh menjadi inspirasi. Apa yang membuat orang cacat, yang seharusnya dibuang oleh orang, menjadi pembicara kenamaan kelas dunia. Karena dia menemukan rencana Allah yang baik. Karena dia dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Dan apapun kekurangan kita, ketika kita sadar kita dipakai oleh Tuhan, ada damai, sukacita, ketentraman yang kita alami. Malam Natal ini, maukah saudara berkata Tuhan, aku membutuhkan damai sejahtera-Mu. Dan aku percaya damai sejahtera tidak bisa aku alami dengan kekuatanku. Aku mau mengundang Yesus masuk di dalam hatiku. Dan kalau Yesus menjadi Raja damai, engkau akan mengalami ketenangan. Engkau akan mengalami damai sejahtera. Karena saudara tahu Tuhan mengampuni dosamu. Karena saudara tahu Tuhan selalu menyertai hidupmu. Karena saudara tahu Tuhan pasti menepati firman-Nya. Karena saudara tahu Tuhan punya rencana terbaik dalam kehidupan kita. Karena saudara tahu Tuhan memakai kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Ini doa saya. Biarlah kita seperti Maria yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku, Kau tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah Dia, Sembah dan amin. puji Dia, Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita mengangkat tangan kita menyembah Tuhan. Sembah dan puji, sembah Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi lebih keras, jemaat saja yang menyanyi. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Biarlah damai sejahtera itu mengalir. Damai sejahtera mengalir. Pada malam Natal ini, apakah ada di antara saudara yang mengaku dengan jujur engkau belum mengalami damai dari Tuhan yang melimpah dalam hidupmu? Masalah utama karena engkau tidak yakin kalau engkau mati engkau masuk surga atau masuk neraka. Hanya orang yang tahu dosanya diampuni oleh Tuhan dan namanya dicatat dalam buku kehidupan di sorga, itu yang punya ketenangan dan damai dalam segala perkara. Ada orang-orang menjelang ajalnya berteriak-teriak, saya takut, saya takut, saya takut. Kalau sudah begitu kekayaanmu tidak bisa tolong. Hartamu, pangkatmu,
kepandaianmu tidak bisa tolong. Karena ketika seorang menghadapan dengan maut, hanya iman kepada Yesus yang akan membuat dia tenang. Saya ingat seorang jemaat menjelang ajal berkata, saya siap Tuhan, saya siap bertemu dengan Engkau, saya siap ya Tuhan. Dan dia meninggal dengan kalimat itu mengalir dari mulutnya sebagai ucapan yang terakhir, saya siap ketemu dengan Engkau Tuhan. Apakah ada di antara saudara malam Natal ini yang merasa dirimu kotor, berdosa, mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Raja Damai? Siapa yang malam ini untuk kali pertama ingin membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga? Siapa yang untuk kali pertama mau membuka hati dan mengundang dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Sementara semua mata terpejam, angkatlah tanganmu yang sebelah kanan. Saya mau berdoa untuk saudara. Dan pertanyaan yang terakhir, maukah saudara mengalami damai sejahtera yang sejati dalam hidupmu ketika kita ada di atas muka bumi? Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupmu. Karena saudara tahu bahwa engkau bisa dipakai menjadi alat kemuliaannya. Dan saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Angkat tanganmu juga yang sebelah kanan. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang mengangkat tangan malam Natal ini. Biar Natal ini menjadi malam yang berkesan. Karena kami bertobat dari dosa kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan. Kami mau disucikan oleh Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Masuklah dalam hatiku. Ampunilah dosaku. Jadikan aku anakmu. Berikan aku rumah di sorga. Supaya saya juga tahu, yakin bahwa di dalam Engkau aku mendapatkan keselamatan yang abadi. Dan pakailah hidup kami sekarang untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan mengabulkan doa kami. Dan mulai hari ini kami mau lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan sekarang sampai selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati.